Bu Rosti, Ya. apakah sebelumnya Ibu pernah berkomunikasi langsung dengan Bu Putri? Bagaimana Pak seorang ibu yang miskin, yang hina, di depan mata mereka berkomunikasi langsung? Sebenarnya anak aku sudah menghormati mereka. Mereka harus yang menginformasikan sebagai atasan bahwa anak aku terbunuh di tangan mereka. Jadi ini saya terbalik pertanyaan Bapak. Bagaimana kami seorang orang miskin dihargai seorang atasan perwira jenderal bisa berkomunikasi langsung? Saya tadi sudah utarakan bervideo call. Bapak mohon disimak dan pahami. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosti. Jadi selama ini informasi yang Ibu terima sebelum tanggal 8 Juli 2022 apakah benar tidak ada masalah atau tidak ada ancaman atau tidak ada keluhan sama sekali dari Joshua terkait dengan atasannya? Kembali saya katakan sekali lagi Pak, aku sudah hancur hati ini Bapak. Sudah tersayat-sayat perasaan saya. Biar lebih detail tadi saya utarakan. Jadi mohon jangan pertanyaan ini diulang-ulang. Membuat sama sakit hati saya Bapak. Mohon alat komunikasi anakku. Mana, tunjukkan di sini biar nampak detail dan sah, bukti yang sah. Ada HP-nya, handphonenya, ada laptopnya, ada barang-barang lainnya. Mohon ditunjukkan. Jangan dilenyapkan dan disembunyikan. Kami sebagai orang tua berhak atas milik anak kami. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Pak Verdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Verdi Sambo jadi saya jadi Pak Verdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Majelis yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada ibu dan bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Verdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Ibu Putri, Pak mohon yang mulia, saya akan utarakan juga ini. Saya sebagai seorang ibu Putri, ibu juga sebagai seorang ibu yang memiliki beberapa anak. Berikanlah contoh panutan kepada anak-anak. Bisalah kita seorang ibu yang memberikan didikan yang baik kepada anak, karena ibu memiliki keturunan. Jadi jangan bagaikan Potifar atau Rabi Isabel yang kejam pada saat ini. Ibu muncul ke dunia ini bagaikan Potifar. Jadi anak aku Nofriansah Yosua, tolong pulihkan namanya. Pulihkan keluarga kami dari fitnahan kebohongan ibu. Sudah terbunuh anak ibu, sudah tercapai keinginan kalian, sudah puaskah dengan perbuatan kebulian kepada anakku yang sudah merampas nyawa anakku dengan sadisnya dengan komplotanmu itu? Jadi bu, sadarlah. Terlalu kejam seorang ibu melihat, mengetahui, mendengar. Tak mungkin ibu tidak mengetahui. Ibu punya mata dibikin Tuhan.
Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segeralah sadar, bertobatlah, dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Ucapan menohok ayah Yosua ke Ferdi Sambo. Coba Bapak jadi saya. Ayah Brigadir Yosua Huta Barat Samuel Huta Barat menyampaikan pesan menohok kepada Ferdi Sambo yang menjadi terdakwa pembunuhan Yosua. Samuel meminta Ferdi Sambo membayangkan berada di posisinya. Pak Ferdi Sambo ini seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak saya. Jadi bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Ferdi Sambo. Dengan begitu, sadisnya nyawa anak saya diambil, kata Samuel saat menjadi saksi dalam sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Samuel juga menyampaikan pesan menohok ke Putri Chandrawati. Dia mempertanyakan di mana naluri keibuan Putri. Begitu juga dengan Pice, sebagai seorang perempuan yang selama ini baik-baik saja, perempuan hati nurani sangat halus. Kejadian sadis ini, di mana naluri keibuan? Sebagaimana anak mereka dibuat begini, bagaimana? Ujar Samuel. Peristiwa pembunuhan Yosua. Brigadir Yosua tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada Jumat sore. Peristiwa itu awalnya disebut tembak-menembak yang diawali pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun belakangan terungkap semua cerita awal hanyalah karangan Ferdi Sambo belaka. Polisi pun menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Kasus ini kemudian masuk ke meja hijau. Berikut ini daftar terdakwa di kasus ini. Terdakwa pembunuhan berencana: Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf. Terdakwa kasus ITE, merusak bukti CCTV atau merintangi penyidikan pembunuhan. Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKP Irfan Widianto, Kompol Cukputranto, AKBP Arif Rahmat Arifin, Kompol Baikuni Wibowo. Ferdi Sambo ke ayah ibu Yosua: saya salah, saya akan tanggung jawab. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo meminta maaf di hadapan orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf, kata Ferdi Sambo saat sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengaku sangat menyesal. Sambo menyebut peristiwa pembunuhan Yosua terjadi akibat kemarahannya. Saya sangat menyesal. Saya tidak mampu mengontrol emosi. Di awal persidangan ini saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi akibat dari kemarahan saya, katanya. Saya yakini bahwa saya berbuat salah. Saya akan bertanggung jawab, sambung Sambo. Ferdi Sambo dan Putri didakwa pembunuhan berencana. Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Rika Eliezer Pudiang Lumiu, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ucap jaksa dalam membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP.